beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa PGOE, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota anggaran 2024. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan tasbih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang pada Indonesia tanah airku, lalu manaku di sanalah kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu namanya, yang kami hormati pula, dan semoga kita sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita melaksanakan musrembang, yang tentunya musrembang ini tidak asing lagi bagi kita semua. Tak nama salah ujo pada kita, keluargaku, yaitu musrembang, bahwa musrembang itu setiap tahunnya itu pasti merupakan wajib untuk dilaksanakan dalam satu tahunnya, untuk menyusun apa yang harus dibangun di tahun 2024 nanti. Jadi ya dek para lu tapahan pak kekumuan, ya dek musrembang tak dek allo tahun 2024 baru dibangun, ya baru dilaksanakan pembangunannya. Yang akan dibangun tahun ini adalah yang dimusrembangkan di tahun 2022 kemarin, tahun ini akan direalisasikan yang Indonesia paling tamat. Dan inilah yang sering menjadi perdebatan kami di Kecamatan Bulu, karena yang seharusnya kalau menurut kita apa yang dimusrembangkan di tahun 2022 seharusnya sudah ada di tangan masing-masing kepala desa sekarang. Namun tak banyak kecil yang ada di tangan kami akhir-akhir ini adalah Kamus Narito Musrembang 2024, ya, yang bisa diusulkan di tahun 2024. Sedangkan yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah hasil musrembang tahun 2022 harusnya sudah ada di tangan kita, supaya disengi kemudian kasung biasa untuk dianggarkan didanai di tahun 2023 ini, atau bagaimana? Karena terkadang seperti ini, biasa diusulkan kembali, ternyata setelah musrembang kecamatan itu baru disampaikan bahwa ini yang akan dianggarkan. Ternyata dipatahkan ini dia anggaran 2024 untuk dimusrembangkan. Ya, jadi ini pejabat ini sudah berapa kali kita berteriak di kecamatan musrembang, ternyata masih seperti itu. Dan kemudian selanjutnya terkadang juga saya lihat hasil musrembang yang dibawa ke tingkat kecamatan nanti saya tidak dibahas dia apa dibalik dibahas, ya ini dibahas toh lagi danai di tahun 2023 musrembang 22 baru dibahas di situ bahwa desa Tenggo ini seumpamanya sana ini kalau ada, ya, jadi mudah-mudahan ke depan ada perubahan sehingga kita biasanya tidak tumpang tindih. Bapak dan Ibu hadirin semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kembali saya sampaikan kepada kita semua bahwa musrembang itu
tentu tak ada masalah beliau pada kita. Setiap tahun dilaksanakan. Namun kupakalampu sulit kemudian dengan dibicara tende tanya untuk tahun ini dilaksanakan di tahun ini, dimusrimankan di tahun ini, tapi dianggarkan dilaksanakan di tahun 2024. Nah, kami melihat hasil apa yang diusulkan di tahun 2022 untuk didanai di tahun 2023 ini semuanya ada di sini. Saya lihat Pak, ya, semuanya ada di sini. Ada 6 yang prioritas yang di Rukun Selatan. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya hormati Bapak Kepala Desa Tembore beserta dengan seluruh perangkatnya. Saya hormati Bapak Ketua BPD beserta dengan seluruh anggota. Yang saya hormati pendamping desa yang sempat hadir atau pendamping lokal desa Sulawesi Selatan. Yang saya hormati teman-teman kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pelayanan publik sempat hadir. Yang saya hormati para kepala sekolah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh undangan yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa kita hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan agenda rutin yang mau tidak mau harus kita laksanakan pada hari ini, karena ini merupakan amanat undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian ada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua, seluruh elemen masyarakat, tapi tidak semua masyarakat hadir oleh karena hari ini alhamdulillah paling tidak perwakilan dari masing-masing unsur sudah ada, juga mewakili unsur pendidikan, tokoh wanita dan tokoh masyarakat. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih atas semangat yang luar biasa ini, karena memang sistem perencanaan pembangunan itu ada namanya partisipasi daripada masyarakat. Alhamdulillah tingkat partisipasi masyarakat desa Tembore ini luar biasa, karena pada dasarnya pembangunan itu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kalau kita berbicara sistem perencanaan pembangunan itu sistem bottom up of learning, perencanaan dari bawah ke atas, bukan top down of learning, perencanaan dari atas ke bawah, tetapi perencanaan dari bawah mulai dari tingkat dusun, tingkat masyarakat dusun, kemudian desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sampai tingkat nasional. Tapi hari ini perlu kami jelaskan Bapak Ibu semuanya, musrembang yang kita laksanakan pada hari ini itu adalah kan, baik itu yang dana desa, dana APBD itu sudah ditutup palu. Dana APBD nanti dibacakan pada musrembang kecamatan. Apa yang masuk di kecamatan Lombok Selatan ini? Kalau Pak Desa tadi menyampaikan bahwa seharusnya terbalik, ada pegangan apa-apa yang menjadi program kabupaten untuk 2023 selanjutnya tidak diusulkan lagi di 2024 di masing-masing desa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, APBD jadi usulan yang prioritas dari desa Tembore, termasuk semua usulan desa yang diharapkan sumber anggarannya itu APBN, itu diinput dalam aplikasi SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Kemudian selanjutnya nanti ada dalam bentuk manual yang skala prioritas 5 itu, kemudian rangkuman usulan dibawa ke kecamatan.
Misalnya nanti hari berapa OPD, kalau masalah jalan dibawa ke PUPR, kalau masalah pertanian dibawa ke dinas pertanian dan seterusnya. Seperti itu nanti. Jadi diusulkan melalui aplikasi dan diusulkan secara manual. Dan itu selanjutnya diperjuangkan oleh kita semua, baik itu BPD, masyarakat, termasuk kepala desa. Makanya biasa kepala desa, di mana-mana saya sampaikan bahwa kepala desa itu harusnya 30% tinggal di desa, 70% itu keluar. Artinya berjuang apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang kaitannya dengan pembangunan. Tentu harusnya itu ada proposal. Kelompok tani saja bermohon, kalau tidak ada proposal tidak bisa. Kalau hanya dimasukkan di dalam musrembang, itu kadang-kadang lama baru bisa terrealisasi. Karena pada prinsipnya orang di kabupaten itu menganggap bahwa tak isiana penting saat akarante, tak isiana urgensi. Kalau ada proposal berarti itu dianggap mendesak. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini kita musrembang RKPD Kabupaten Luwu 2024 khusus membahas dana APBD, dana APBN yang akan diusulkan ke kabupaten. Sebelumnya itu pernah kita adakan musdes, pernah kita adakan mende. Musdes yang pertama, baik yang diharapkan dari swadaya masyarakat, dari dana desa, dari APBD, APBN, semua terangkum. Hari ini perlu kita ketahui bahwa musrembang khusus untuk usulan-usulan yang nantinya akan didanai oleh APBD. Karena untuk dana desa ada memang tempat khusus, ada musyawarah khusus yang kita lakukan khusus membahas itu. Dan untuk 2023 itu sudah ditetapkan dan ketuk palu, sisa mau dilaksanakan. Ya seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu kita pahami. Jadi kali ini adalah khusus usulan yang berkaitan dengan APBD dan kaitannya dengan kewenangan di luar kewenangan desa. Karena ada namanya istilah kewenangan desa, ada namanya kewenangan kabupaten. Kalau kewenangan desa itu itulah yang didanai melalui dana desa. Kewenangan kabupaten didanai melalui APBD, APBN. Ya seperti itu yang perlu kita pahami. Salah satu contoh, Posyandu tidak perlu kita usulkan ke kabupaten APBD karena itu adalah milik masyarakat, kewenangan desa. Maka dia dibawa ke dana desa sumber anggarannya. Seperti itu. SD misalnya SDN itu adalah kewenangan kabupaten, maka diusulkan anggarannya ke kabupaten melalui APBD dan sistem perencanaannya melalui musyawarah seperti ini. Karena prinsip pembangunan itu ada asas pembangunan. Asas pertama adalah asas manfaat, yang kedua asas musyawarah mufakat. Hari ini kita laksanakan musyawarah, tidak ada perencanaan yang dilakukan di desa sin salabing bombolele Pak Desa yang jadi, tidak seperti itu lagi. Semuanya itu harus ada musyawarah, direncanakan dengan sebaik-baiknya, sematang-matangnya, baru kita laksanakan. Kemudian ada asas adil dan merata. Kalau tahun 2021 itu sekedar informasi, ada pengaspalan jalan di Kecamatan Lombok Selatan ini, poros Temboe Lalua. 2022 tidak dapat pengaspalan jalan di Kecamatan Lombok Selatan, karena itu diberikan lagi kecamatan lain. Itulah namanya adil dan merata. 2023 ini insya Allah ada lagi pengaspalan. 2024 mudah-mudahan ada. Tetapi mungkin tidak ada kalau infrastruktur, barangkali ada program-program lain yang di luar daripada infrastruktur. Karena yang harus dibangun itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya infrastruktur, tetapi juga non fisik. Baru-baru saja kita laksanakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kita itu, pemerintah itu yang dibangun itu bukan hanya badan, bukan hanya pembangunan fisik, tetapi semua harus dibangun. Jiwa manusia juga itu harus dibangun, karena itu harus diseimbangkan. Kalau maju pembangunan di bidang fisik, harus juga kita majukan pembangunan di bidang non fisik atau rohani. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya terlalu panjang lebar ini. Nanti ada sesi tanya jawab, kemudian ada pendamping desa di samping kita. Mungkin ada informasi sebentar disampaikan terkait dengan pagu anggaran dana desa untuk tahun ini.
Barangkali itu sudah ada bahannya, sudah ada ditetapkan, nanti akan disampaikan ya seperti itu. Kalau tadi persoalan kewenangan desa, kewenangan kabupaten, tapi perlu kita ingat bahwa tidak perlu kita terlalu kaku. Kadang-kadang itu kewenangan kabupaten, kalau itu sifatnya mendesak, ya apa salahnya kalau tidak menggunakan dana desa, tetapi itu ada koordinasi dengan OPD terkait. Jangan langsung kita kerja, tapi harus katakanlah ada jalan rusak, seharusnya itu kewenangan kabupaten, tetapi ditunggu untuk perbaikannya, barangkali tak kunjung datang-datang, dana desa mungkin untuk dialihkan ke situ, kenapa tidak? Tetapi harus dilaporkan kepada OPD terkait, supaya tidak terjadi tumpang tindih daripada anggaran. Kan biasa begitu. Makanya itu dibagi kewenangan, ada kewenangan desa, ada kewenangan kabupaten, ya, ada kewenangan provinsi. Kalau ini jalan poros ini adalah kewenangan pusat. Bapak pendamping desa yaitu Bapak Supri Yusri SP. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya bukan penjelasan teknis kita, karena penjelasan teknis sudah banyak disampaikan oleh Pak Camat tadi. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, tidak perlu sampaikan Pak Camat soal regulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Marombong Selatan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Ibu Perangkat Desa, Ketua Beserta seluruh anggota BPD, para tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh hadirin yang saya hormati. Tentu kita bersyukur karena hari ini kita hadir bersama dengan pemerintah desa dalam rangka musyawarah rencana pembangunan daerah. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah kalau soal teknis saya ulangi lagi, saya kira jelas sekali tadi oleh Pak Camat bahwa hari ini kita melakukan musyawarah rencana pembangunan untuk pembangunan tahun 2024 pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Sehingga kemudian tentu yang saya mau sampaikan ya, sedikit soal kita masuk di luar konteks musrembang barangkali Pak Camat. Iya, karena tahun 2023 ini untuk anggaran dana desa itu sudah masuk kegiatannya melalui perencanaan, ya. Nah tentu kalau sudah masuk kegiatan, tentu kita bicara pagu anggaran. Tahun ini sudah ada turun pagu anggarannya untuk Desa Temboe itu kurang lebih 800 juta. 820 sekian juta, ya. Jadi urutan kelima kalau tidak salah di Larompong Selatan dari total anggaran yang masuk di desa kita tahun 2023 ini. Soal kegiatannya, saya pikir sudah kita tetapkan 2022 kemarin. Tinggal actionnya. Dalam rangka penyusunan APBDes, namanya APBDes itu anggaran pendapatan belanja desa, tinggal kita susun. Nah, harapan kami, Pade, Tabe, BPD, seluruh masyarakat, dalam rangka menyusun yang namanya anggaran pendapatan belanja desa itu harus transparan. Juga, ya. Jadi sekali lagi, tim keuangan desa harus memaparkan, menjelaskan di depan umum bahwa 800 juta untuk dana desa IASA digunakan. Ya, apa kegunaan apa? Ada 5 kegiatan kegunaannya. 1 penyelenggaraan pemerintahan desa, ya. Lalu kemudian pembangunan, lalu berikutnya ada pemberdayaan, ya. Lalu kemudian pembinaan. Ditambah, ya masih ada penanganan bencana. Ya. Regulasi yang ada berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, ya, itu disitu dikatakan ada penjelasan mengenai rincian penggunaan anggaran itu. Ya. Sekali lagi di PMK itu dikatakan pertama soal penanganan kemiskinan ekstrim. Ya. Di dalamnya ada pembagian BLT, ada pagunya, ada minimal 10%, maksimal 25%. Jadi tidak boleh kita turun di bawah 10%.
10%, tidak boleh kita lewat 25%. Yang berikutnya, operasional pemerintah desa itu ada 3%. Jadi ada 600 juta, ada 3% untuk operasional pemerintah desa. Lalu kemudian masih ada namanya ketahanan pangan. Kenapa saya sampaikan hari ini? Karena dalam rangka menyusun APBD ini tidak ada lagi musyawarah berikutnya. Langsung kita kegiatan. Ya. Itu pangan itu 20%. Maksudnya 20% untuk pangan. Pangan dan hewani. Jadi pangan dan hewani itu di dalam pikiran kita ya bukan hanya bantuan bibit dan seterusnya. Saya kira ini sudah ada yang pernah kita susun, dibacakan saja dulu, lalu ditanggapi. Kalau masih ada yang perlu ditambahkan, tambahkan. Setelah itu baru kita masuk usulan yang 50 tas. Ya, adapun nanti kita sepakati bahwa ini atau kita sepakati bahwa apa yang diusulkan tahun kemarin sampai hari ini kita belum tahu lolos atau tidaknya. Ya dia mau disepakati sulit. Ya kan seperti itu. Ya. Jadi saya langsung saja yang diusulkan tahun kemarin itu daftar prioritas kegiatan tahun anggaran 2023 Desa Teboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Ya, yang pertama sumur dalam, sasaran meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan hasil pertanian. Lokasi di Dusun Simoma, Teboe. Ya, kemudian selanjutnya peningkatan kapasitas jalan, memperlancar jalur transportasi. Lokasi Dusun Simoma, semua dusun. Kemudian rehab pustu, lokasi Dusun Simoma, Desa Teboe. Kemudian pembangunan jitu, lokasi Labelang Makali, Teboe, Simoma. Program-program yang akan kita rencanakan yang mau dibangun di desa kita. Cuma saja Bapak Ibu sekalian, yang bikin bingung kami ini yang dibaca ini masih usulan tahun 2022. Ya. Tahun 2022 usulan yang mestinya 2022 itu sudah actionnya di tahun 2023. Nah, saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, bahwasanya nanti ini tetap kita usulkan tergantung dari musyawarah rapat musyawarah ini, karena jangan sampai kita tidak usulkan lalu kemudian tidak masuk. Ini yang kasih bingung kita. Jangan sampai juga diusulkan ya yang lain, kita angkat yang lain lalu kemudian ternyata keluar di 2024 23 ternyata keluar di 2024. Ini apakah tidak ada semacam pemborosan atau apakah istilahnya tumpang tindih atau bagaimana? Ini Bapak sekalian, jadi memang sekarang ini delegasi ada 5 orang untuk mengawal usulan kita ke tingkat kecamatan. Yang pertama tentu dari pemerintah desa, dalam hal ini Bapak Kepala Desa, kemudian Bapak Ketua BPD, kemudian Bapak Sekretaris Desa, kemudian dari NPM Bapak M. Hatta, kemudian dari mewakili perempuan Ibu Mediana. Jadi ada 5 orang. Oleh karena itu, jadi kembali kami menyampaikan bahwa apa yang kita sepakati pada kesempatan ini itulah yang kita bawa ke kecamatan, ada 5 poin. Ya. Oleh karena itu sebelum kita tutup acara ini, kami selaku Kepala Desa sekaligus memandu acara ini menyampaikan yang pertama permohonan maaf jika seandainya di dalam pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, juga kepada Pak Camat bersama dengan rombongannya mewakili pemerintah Desa Teboe mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya ucapan terima kasih kepada kita semua yang bersedia meluangkan waktunya
untuk menghadiri undangan kami dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan, yakni melaksanakan musrembang untuk tingkat desa Devoe. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang perlu kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.